Ingin tahu perjalanan bisnis Rasulullah sebelum diangkat menjadi Rasul? Seperti apa sih kisahnya? Tonton video ini sampai akhir. Disclaimer, untuk saudara-saudaraku setanah air yang non-muslim, jika tidak berkenan dengan video ini, Anda bisa melewatkannya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ustaz M dari channel YouTube Belajar Berbisnis. Kelahiran Nabi Muhammad SAW merupakan peristiwa yang tiada bandingannya dalam sejarah umat manusia. Karena kehadirannya telah membuka zaman baru dalam pembangunan peradaban dunia, bahkan alam semesta. Beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terakhir sebagai pembawa kebaikan dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Michael Hart dalam bukunya menempatkan beliau sebagai orang nomor 1 dalam daftar 100 orang yang memiliki pengaruh yang sangat besar dalam sejarah. Kata Hart, Muhammad SAW terpilih untuk menempati posisi pertama dalam urutan 100 tokoh dunia yang paling berpengaruh karena beliau merupakan satu-satunya manusia yang memiliki kesuksesan yang paling hebat di dalam kedua bidang-bidang sekaligus, yaitu bidang agama dan bidang dunia. Kesuksesan Nabi Muhammad SAW telah banyak dibahas oleh para ahli sejarah, baik sejarawan Islam maupun sejarawan Barat. Salah satu sisi kesuksesan Nabi Muhammad adalah kiprahnya sebagai seorang pedagang atau wirausahawan. Rasulullah SAW adalah seorang pedagang ulung dan pekerja keras. Beliau sudah mulai bekerja sejak masih sangat belia. Masa kecil dan masa muda beliau dihabiskan dengan bekerja dan mencari nafkah karena orang tuanya sudah tiada. Saat tinggal bersama pamannya Abu Thalib, Nabi sudah bisa mencari uang sendiri dengan menggembala kambing milik penduduk Mekah dengan upah beberapa qiraat. Keberanian beliau untuk menggembala kambing menunjukkan bahwa beliau adalah seorang yang mandiri dan tangguh. Maka dalam usia muda ini, beliau mulai menapakkan langkah menjadi seorang entrepreneur muda. Nabi mulai belajar berdagang ketika usia 12 tahun. Sang paman mengajak beliau ke negeri Syam untuk ikut berdagang. Disinilah jiwa entrepreneurship-nya mulai terasah. Beliau dan sang paman melakukan perjalanan bisnis ke beberapa negara yaitu Syria, Jordan, dan Lebanon. Bisnis dagang Rasulullah secara mandiri baru dimulai ketika beliau berusia 17 tahun dengan ikut menemani Zubair, adik Abi Thalib, dalam perjalanan dagang ke Yaman. Dengan berbekal pengalaman mengikuti perjalanan dagang ke Suriah dan Yaman, dalam berdagang Nabi dikenal dengan sifat amanah dan kejujuran ketika berdagang. Dalam berdagang, beliau sangat menjaga mutu barang dagangannya yang hendak dijualnya. Jangan sampai barang yang akan dijualnya memiliki cacat yang dapat merugikan pembelinya. Sekiranya terdapat cacat pada barang dagangannya, maka beliau akan segera memberitahukan kepada calon pembelinya. Sebagai seorang pebisnis, sepak terjang Nabi Muhammad SAW sudah mencapai puncak kesuksesan sejak usia 25 tahun. Sementara kini, di usia 25 tahun, sebagian besar anak muda baru memasuki lapangan kerja. Di pertengahan usia 30-an, ia banyak terlibat dalam bidang perdagangan seperti kebanyakan pedagang-pedagang lainnya. 3 dari perjalanan dagang Nabi setelah menikah telah dicatat dalam sejarah. Pertama, perjalanan dagang ke Yaman, kedua ke Najd, dan ketiga ke Najran. Diceritakan juga bahwa di samping perjalanan-perjalanan tersebut, Nabi terlibat dalam urusan dagang yang besar. Selama musim-musim haji, di festival dagang Ukaz dan Zulmajaz. Sedangkan di musim lain, Nabi sibuk mengurus perdagangan grosir pasar-pasar kota Mekah. Dalam menjalankan bisnisnya, Nabi Muhammad jelas menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang jitu dan handal sehingga bisnisnya tetap untung dan tidak pernah merugi. Rasulullah sekaligus mengajarkan dan membuktikan bahwa usia muda bukanlah halangan untuk bekerja dan bisa menghidupi diri sendiri. Semua pencapaian yang diraih Nabi Muhammad SAW bukanlah tanpa strategi bisnis. Selain bekerja keras, Rasulullah juga bekerja cerdas. Yang terpenting, tak pernah sekalipun Rasulullah tidak melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap hal yang dilakukan saat bekerja. Kesuksesan bisnis Rasulullah pun makin cemerlang ketika dia bertemu Ummul Mukminin Khadijah. Sebelum mempersunting Khadijah, Rasulullah merupakan rekan bisnis Khadijah. Dalam buku Khadijah, The True Love Story of Muhammad, mengkisahkan suatu hari Khadijah mendengar kabar tentang pemuda yang sangat terpercaya di kalangan Arab
Dialah Rasulullah Muhammad. Tertarik menjadikan pemuda itu karyawannya, Khadijah pun memanggilnya. Muhammad pun menerima tawaran Khadijah dengan senang hati. Khadijah pun mengirim Rasulullah sebagai pemimpin kafilah dagang ke negeri Syam. Seorang budak kepercayaan Khadijah bernama Maisyarah ikut serta dalam kafilah tersebut. Menurut Maisyarah, selama ia mengikuti kafilah dagang Nabi, ia melihat 2 malaikat membawa awan di atas kepala Nabi untuk melindunginya dari terik matahari. Di tangan Rasulullah, hasil perdagangan mengalami peningkatan. Bisnis Khadijah di negeri Syam pun semakin besar. Laba yang dihasilkan meningkat tajam. Keputusan Khadijah memilih Muhammad sebagai tangan kanan bisnisnya menjadi keputusan yang tepat. Ia pun terus bermitra dengan Rasulullah dalam menjalankan bisnis tersebut. Profesi sebagai pedagang ditekuni Rasulullah sampai ia diangkat menjadi Nabi dan Rasul di usia yang ke-40. Bisa disimpulkan bahwa ada beberapa prestasi konkret bisnis Rasulullah seperti dikutip dari buku Bisnis Rasulullah, karangan Malahayati S. Antara lain, yang pertama, keberanian untuk memilih pekerjaan sebagai wirausaha atau pedagang di usia muda. Yang kedua, mengikuti pamannya berdagang ke Syria pada usia anak-anak. Yang ketiga, pada saat belum memiliki modal, beliau menjadi manajer perdagangan para investor atau yang disebut dengan Sohibul Mal dengan sistem bagi hasil. Seorang investor besar Makkah yaitu Khadijah mengangkatnya sebagai manajer dan pemimpin ekspedisi ke pusat perdagangan Hasbah di Yaman. Dalam ekspedisi ini, Khadijah mendapatkan keuntungan besar dari seluruh barang dagangan miliknya. Keempat, 4 kali beliau memimpin ekspedisi perdagangan untuk Khadijah ke Syria, Joras, dan Bahrain di sebelah timur semenanjung Arab. Kelima, total ekspedisi dagang besar yang pernah dilakukan pada masa mudanya adalah 6 kali. Keenam, pebisnis besar yang terkenal dari Yaman, Syria, Basrah, Irak, Yordania, hingga kota-kota besar perdagangan di Jazirah Arab. Ketujuh, lebih dari 20 tahun berkiprah di bidang perdagangan. Banyak karakter atau sifat Nabi Muhammad SAW yang patut kita tiru ketauladanannya dalam berbisnis. Pertama ialah sidik, yakni benar dan tidak pernah menyembunyikan barang dagangan yang cacat. Kedua ialah amanah atau terpercaya, baik dari pemilik barang maupun pelanggan. Yang ketiga ialah fatonah, yakni cerdas atau pandai menghasilkan dan melihat peluang keuntungan tanpa menipu. Yang keempat yaitu tabligh atau menyampaikan, artinya memiliki kemampuan negosiasi, membangun komunikasi dan reputasi yang baik. Kisah bisnis Nabi Muhammad sebelum menjadi Rasul banyak memberikan pelajaran bagi umatnya dalam melakukan bisnis. Jujur, disiplin, pekerja keras, dan ulet adalah hal yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dalam berbisnis. Maka bisnis yang kita jalankan insya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kisah perjalanan bisnis Rasulullah SAW yang perlu Anda ketahui. Demikianlah pembahasan video kita kali ini. Silahkan klik like pada video ini jika menurut Anda video ini bermanfaat bagi Anda. Klik subscribe, klik loncengnya, dan klik semua agar nantinya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru ke depannya. Dan jangan lupa berikan komentar tentang video ini jika Anda mendapatkan ilmu dan wawasan dari video ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Saya doakan Anda yang sedang menjalankan sebuah usaha atau bisnis, dan juga Anda yang akan memulai sebuah usaha atau bisnis, semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan senantiasa diberikan kesehatan. Kunjungi fanpage Belajar Berbisnis ini di www.facebook.com/fanpage belajar berbisnis, dan silakan klik like di fanpage tersebut supaya nanti jika ada video terbaru Anda bisa langsung mengetahuinya via Facebook. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like. Jika Anda tidak ingin ketinggalan video terbaru, silahkan klik subscribe. Dan klik share di sosial media milik Anda jika Anda juga ingin berbagi inspirasi bagi teman-teman Anda. Dan jangan lupa tinggalkan komentar di bawah video ini. Jika Anda ingin melihat video-video yang lainnya, silahkan klik channel YouTube Belajar Berbisnis ini. Dan di sini bisa ditemukan banyak sekali video yang telah saya upload. Silahkan klik di videos. Dan Anda akan
bisa melihat keseluruhan isi dari video yang telah diunggah di channel YouTube Belajar Berbisnis ini. Ini adalah video paling sederhana versi on the spot. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.